Nabi bersabda, mana kosoma lun min sodakoti, tidak akan berkurang harta benda itu min sodakoti dari sodako, baik itu sodako wajib maupun sodako sunnah. Kelihatannya saja secara materi berkurang. Uang 1 juta diambil 100.000 kan berkurang, tapi hakikatnya nanti akan berkembang. Dari 1 biji ini muncul tubuh 7 tangkai, dari setiap tangkai berbuah 100 biji. Kalau 7 tangkai, 1 tangkainya berbuah 100 biji, kan berarti sudah 700. 1 biji dibalas oleh Allah menjadi 700 biji. Nah, kalau tadi 1 juta dikurangi 100.000 misalnya, yang 100.000 kalau menjadi 7 tangkai berarti kan sudah 700.000. Sudah 700.000 ganti dari Allah minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tergantung keikhlasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'til Al-Quran Karim, kita buka halaman 522. Halaman 522 surah Az-Zariyat ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banainaha bi'aydin wa inna lamusi'un. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim, kita buka halaman 342. Halaman 342 surah Al-Mu'minun ayat 4 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ketika kita menghadapi saat-saat dimulainya puasa di bulan Ramadan, kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis ini. Dan tentu karena insya Allah 1-2 hari lagi kita akan memulai puasa di bulan Ramadan ini, maka saya ingin menyampaikan tahniah, menyampaikan ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan yang
yang kita lulukan, yang kita damba-dambakan sejak bulan Rajab kemarin. Kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan ujian kita disampaikan pada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan memang akan kejadian bahwa umur kita bisa sampai di bulan Ramadan yang tinggal 1-2 hari lagi ini. Ulama menggunakan istilah dalam menyambut bulan Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, marhaban ini diartikan sebagai kata seru untuk menghormat dan menyambut kedatangan tamu. Untuk menyambut kedatangan tamu, ungkapan yang disampaikan adalah kata marhaban. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kenapa seperti itu? Dengan penyambutan seperti ini diharapkan agar mental dan jiwa kita menjadi ringan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Dari perasaan yang ringan itu kemudian kita merasa gembira, merasa senang dengan datangnya tamu agung yang namanya bulan Ramadan ini. Bahkan kata Nabi, seandainya umatku itu tahu apa keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, niscaya umatku itu mengharap dalam 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan semua. Ya padahal tidak mungkin lah, tidak mungkin. Karena masing-masing bulan itu memiliki iri-iri tersendiri. Kenapa di bulan ini dinamai bulan Maulud? Kenapa dinamai bulan Dzulqa'dah? Kenapa diberi nama bulan Muharram dan seterusnya. Ketika Nabi mengungkapkan seperti itu, "Law ya'lamu ummati ma fi Ramadhan latamannaw kullat sa'ati Ramadan." Andaikan umatku tahu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku itu mengharapkan, mendambakan seluruh sepanjang tahun ini bulan Ramadan semua. Tidak ada bulan-bulan yang lain. Apa keistimewaannya? Banyak sekali keistimewaan itu. Nah, secara gampang, keistimewaan untuk mengurat fisik kita, untuk membersihkan fisik kita, untuk melatih pencernaan kita yang selama ini terus giling, terus ganti-ganti. Nah, pada bulan Ramadan penggilingan kita diistirahatkan, cuci masjid, turun masjid, sehingga situasi atau keadaan kesehatan manusia di bulan Ramadan itu lebih segar, lebih ringan, lebih segar. Kecuali kalau memang punya penyakit menaun, punya penyakit yang berat-berat misalnya. Tapi kalau orang-orang normal, kalau bulan Ramadan akan terasa tubuh ini jadi ringan. Itu keistimewaan yang gampang-gampang saja bisa kita lihat. Nah, keistimewaan yang lain, bahwa bulan Ramadan itu diberi gelar Syahrul Barokah, bulan yang banyak sekali memiliki kebaikan. Sampai tidurnya pun juga dinilai sebagai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidurnya juga dinilai Rasul memiliki kebaikan. Syahrul ijabatid da'wat, bulan di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di bulan Ramadan. Syahrul iqalatil atharat, bulan di mana perbuatan-perbuatan jelek, keinginan-keinginan untuk berbuat buruk itu dikurangi oleh Allah dengan
berpuasa di bulan Ramadan. Situasinya memang mendukung seperti itu. Syahru mudha'afatil hasanat, bulan di mana kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah di bulan Ramadan melebihi tingkatannya dengan salat berjamaah di luar bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan melebihi daripada sedekah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Baca Al-Quran di bulan Ramadan melebihi nilainya, pahalanya dibanding dengan baca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Itu mudha'afatil hasanah. Jadi banyak gelar-gelar yang diberikan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah tadi bilang, menyatakan bahwa andaikan umat itu tahu keistimewaan di bulan Ramadan, maka umatku itu pasti akan berharap semua tahu, sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan, walaupun tidak mungkin. Nah, di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan dakhala jannah. Siapa yang merasa gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, orang itu masuk surga. Senang saja sudah oleh Allah. Kenapa? Ini mental, pengaruhnya pada mental. Kalau kemudian menjelang masuk Ramadan, letak ngakan, itu sudah lembek itu. Pernah tahu kok. Jadi banyak dorongan-dorongan dengan mental kita teguh, kuat menghadapi. Karena memang urusan makannya berat. Apalagi dalam bulan Ramadan itu yang diperintahkan oleh Allah itu menjauhi larangan. Karena inti puasa itu adalah pengendalian. Itu intinya, pengendalian untuk tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak kumpul dengan istri di siang hari. Pengendalian untuk menghindari yang batalkan puasa. Nah, pengendalian yang ini pengendalian yang paling rendah, sehingga kualitas puasanya kalau orang hanya untuk menghindari tidak makan, tidak minum, yang kumpul dengan istri, macam-macam yang sifatnya fisik, itu kualitas puasanya masih rendah. Ada yang lebih tinggi dari ini. Pengendalian apa? Di samping pengendalian secara fisik itu tadi tidak makan, tidak minum, yang membatalkan puasa. Di samping itu ditambah juga pengendalian dengan anggota tubuh. Mata kita dikendalikan, tidak melihat yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah. Telinga kita tidak mendengarkan yang haram-haram, yang dilarang oleh agama. Mulut kita tidak berbicara, mengendalikan untuk tidak berbicara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, atau yang dilarang oleh agama. Dan begitu seterusnya. Jadi pengendalian anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita. Masih ada kualitas puasa yang lebih tinggi lagi, yaitu di samping pengendalian fisik tidak makan, tidak minum, pengendalian mata, anggota tubuh. Nah, kemudian ditambah pengendalian hati. Hati tidak punya keinginan yang macam-macam kecuali pada Allah. Tidak ingin ini, tidak. Dan ini tidak mampu kita. Yang ketiga ini tidak mampu. Nah, kan yang ketiga, yang kedua ini saja sulit untuk mengendalikan mata, hidung, mulut, tangan, sulit. Apalagi yang ketiga, mau kalau tanggal liburan, selewaran macam-macam pikirannya. Mau beli bajunya anak, mau buat kue, mau ini. Jadi keinginan-keinginan yang duniawi ya, itu muncul pada menjelang pertengahan akhir. Tanggal 15 itu sudah mulai. Orang banyak ke utara. Ke utara ke Batar artinya. Nah ini godaan cobaannya. Jadi inti, sekali lagi inti ibadah di bulan Ramadan ini adalah pengendalian. Kasihan meja.
Kelihatan Bapak? Ya. Ya. Itulah harapan-harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberi kesehatan kita lahir dan batin, dan kemudian bisa memanfaatkan secara maksimal, secara optimal kesempatan yang ada pada bulan Ramadan ini untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Tiga ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berita gembira bagi orang-orang mukmin. Seperti kemarin saya sampaikan, mukmin dengan orang alladzina amanu, alladzina yu'minuna dengan mukminun itu beda. Redaksinya beda. Al-mu'minun adalah orang yang imannya sudah mantap. Karena imannya sudah mantap, maka banyak amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin sebagai pembuktian terhadap kebenaran imannya. Kalau sekedar alladzina amanu, orang yang beriman tapi bukan mukmin, itu belum jaminan amal soleh itu. Jadi pembuktian melalui amal soleh belum jaminan. Nah, yang dipastikan akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, dan ujung-ujungnya nanti sampai pada kebahagiaan adalah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin yang sifat-sifatnya disebutkan dalam beberapa ayat berikutnya. Yang pertama, khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya. Kemarin agak luas sudah saya jelaskan tentang khusyuk ini. Khusyuk ini hudurul qalbi wa sukunul jawari. Hadirnya hati, fokusnya hati, dan anggota tubuh tenang, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu yang tidak termasuk bagian daripada perbuatan-perbuatan sholat. Itu khusyuk. Berat khusyuk ini, tidak mudah. Di dalam ayat lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan engkau bis-sabri dengan berlaku sabar, was-salah dan sholat. Jadi sholat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk atau sebagai jembatan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Wasta'inu, hendaklah minta pertolongan engkau bisabri, melalui perbuatan sabar, perilaku sabar, wassalati, dan melalui sholat. Sabar dan sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai jembatan untuk mengurai kesulitan-kesulitan, untuk mengurai hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Ta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sholat itu berat, lakabiratun berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada 45, Al-Baqarah 45. Wasta'inu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah itu. Jadi untuk khusyuk, iman kita harus mantap, harus yakin bahwa kita akan ketemu Allah, kita kembali kepada Allah. Amal-amal kita, perilaku kita akan dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah, akan ditimbang oleh Allah. Nah, bagi orang-orang seperti ini, sholat itu tidak berat. Yang berat itu kalau kemudian kita tidak yakin akan ketemu Allah, akan kembali kepada Allah. Illa alal khusyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang tidak berat. Orang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk itu? Adalah orang-orang yang yakin, yaitu nuna annahum mulaqu rabbihim, yakin bahwa orang itu akan ketemu Allah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu yakin. Dan itu dibawa dalam sholat. Ini menghadap Allah. Ini apa yang di hadapan Allah? Sehingga fokus. Tidak ada pikiran-pikiran lain. Tidak ada pekerjaan perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan. Itu antara lain cermin lahiriahnya ketika seorang itu khusyuk. Jadi hati yakin akan ketemu Allah. Walaupun karena kita manusia biasa ya ada saja godaan-godaan itu dalam sholat, ada saja godaan-godaan itu. Nah cuma ketika kita digoda oleh setan, dialihkan perhatian kita, fokus kita oleh setan, jangan perturutkan, segera kembali setan. Oleh karenanya unsur dalam melaksanakan sholat itu selain rukun-rukunnya juga harus akal kita tetap konsentrasi, akal kita jangan ngambang, jangan ngelamun. Kalau orang ngelamun itu akalnya kan berarti tidak konsentrasi. Itu sifat yang pertama dari mukminun. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang-orang di mana mereka itu 'anil lagwi, dari sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaat baginya, mu'ridun, berpaling, menjauhi. Artinya di sini sifat yang kedua itu adalah cerdas memilih dan memilah mana yang bermanfaat bagi seseorang, bagi dirinya, mana yang bermanfaat. Kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, tidak dikerjakan atau tidak diucapkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kalau tentang sholat khusyuk itu artinya fokus dalam aktivitas sehari-hari, serius menghadapinya. Nah kemudian yang kedua, menggunakan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas itu. Jadi walladzina 'anil lagwi mu'ridun, tidak ada perhatian kepada yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas yang dilakukan. Efisiensi itu berkaitan dengan penghematan, efektivitas itu berkaitan dengan waktu. Waktu yang sedikit tapi efektif. Itu sifat orang mukmin, sifat orang mukmin. Karenanya saya ingin membuat satu kesimpulan bahwa seorang mukmin seharusnya adalah kreatif dan produktif. Seorang mukmin seharusnya dia kreatif dan produktif. Produktivitas itu adalah banyaknya amal-amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh, banyak amal soleh itu berarti punya kreatif, kreasi-kreasi untuk berbuat kebaikan dan produktif. Menggunakan waktu secara efisien dan produktif. Jadi efisiensi dan produktif. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang akan kita kaji pada pagi hari ini.
Walladzina yang ketiga adalah mereka-mereka mereka itulah lil zakati menyangkut zakat fa'ilun pelaku-pelakunya. Fa'ilun pelaku-pelaku. Ini menarik untuk kita kaji Bapak. Dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan sifat daripada seorang mukmin itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut objeknya dulu sebelum pelakunya. Menyebut pekerjaannya dulu sebelum pelaku dari pekerjaan itu. Sifat yang pertama, sholawatihim disebut terlebih dahulu sebelum khosyi'un. Pelaku sholat yang khusyuk itu pelakunya khosyi'un. Nah kemudian yang kedua menyebut allahu, sesuatu yang sia-sia, sesudah menyebut pelaku daripada orang yang menghindar dari sesuatu yang sia-sia tidak bermanfaat itu. Yang ketiga juga begitu, menyebut zakat sesudah menyebut pelaku daripada zakat itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka dan orang-orang mereka lah lizzakati menyangkut zakat fa'ilun, pengeluaran harta untuk zakat, sedekah dan infak. Fa'ilun yaitu pelaku-pelakunya. Zakat dalam artian bahasanya adalah suci atau berkembang. Jadi zakat arti bahasanya adalah suci dan berkembang. Arti ini mencerminkan bahwa pelaku zakat akan terbawa oleh pekerjaannya sehingga jiwanya menjadi suci. Jiwanya menjadi suci dan hartanya menjadi berkembang. Nabi bersabda, mana kosomanalun min sodaqati, tidak akan berkurang harta benda itu min sodaqati dari sodaqah, baik itu sodaqah wajib maupun sodaqah sunnah. Kelihatannya saja secara materi berkurang. Uang 1 juta diambil 100.000 kan berkurang, tapi hakikatnya nanti akan berkembang. Akan berkembang. Itu makna zakat. Makna zakat. Mana kosomalun min sodaqati, tidak bakal berkurang malun harta min sodaqati karena disodaqahkan, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Yakinlah itu, yakin. Nah, kita kan karena kurang yakin saja sehingga aras-arasan mau sedekah, mau zakat, aras-arasan merasa kurang memang, kelihatannya secara material kurang. 1 juta dikurang 100.000 tinggal 900, tapi pada hakikatnya Allah akan mengembangkan itu, akan mengganti yang 100.000 itu menjadi 7 kali lipat. 7 kali lipat. Dalam ayat lain disebutkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, artinya di jalan keridhaan Allah, baik melalui zakat, infak, sedekah, berbuat kebaikan pada orang-orang yang lemah, membantu, menolong, itu sabilillah semua. Sabilillah semua. Kamathali habbatin, bagaikan menanam 1 biji, fi kulli sunbulatin ambatat sab'a sanabila, dari 1 biji ini muncul tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai berbuah 100 biji. Kalau 7 tangkai, 1 tangkainya berbuah 100 biji, kan berarti sudah 700. 1 biji dibalas oleh Allah menjadi 700 biji. Nah, kalau tadi 1 juta dikurang 100.000 misalnya, yang 100.000 kalau menjadi 7 tangkai berarti kan sudah 700.000. Sudah 700.000 ganti dari Allah minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yang melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Tergantung keikhlasannya, tergantung benda yang disedekahkan, tergantung orang yang disedekah, yang diberi sedekah itu. Sebab
nilai sedekah atau zakat itu yang pertama keikhlasan yang memberi. Kemudian yang kedua dilihat barang yang disedekahkan. Kemudian yang ketiga melihat orang yang butuh. Bersedekah kepada orang yang kaya boleh bersedekah, tapi pahalanya tidak besar. Oh dia tidak butuh. Tapi kalau bersedekah kepada orang yang butuh, fakir miskin, orang yang membutuh doa apa orang-orang lemah, pahalanya lebih daripada bersedekah kepada orang-orang yang kaya. Jadi dinilai dari keikhlasan yang memberi, kemudian yang kedua dinilai dari benda yang diberikan, kemudian yang ketiga dinilai dari kebutuhan orang yang diberikan. Kalau sangat butuh maka pahalanya makin besar. Ini yang ketiga, sifat yang ketiga bagi seorang mukmin yang akan mendapatkan jaminan kemenangan dan jaminan keberuntungan yang ujung-ujungnya menuju kebahagiaan hidupnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah, ini perintah Allah kepada Nabi, ambillah kamu min amwalihim dari harta-harta mereka, tutahhiruhum yang dapat membersihkan. Sedekah itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi Muhammad min amwalihim sedekah dari harta mereka, sedekah sebagai sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Tutahhiruhum yang dapat membersihkan sedekah itu, membersihkan jiwanya, membersihkan hartanya, wa tuzakkihim dan menyucikan jiwanya. Jadi fungsi daripada sedekah atau zakat itu adalah untuk menyucikan jiwa dan hati serta mengembangkan dan membersihkan harta. Siapa tahu di antara harta-harta yang kita dapat itu ada bagian-bagian yang tidak beres, ada bagian-bagian yang manipulatif misalnya. Nah, lewat sedekah ini bisa menyucikan itu. Jangan kemudian ini dijadikan dalil bagi koruptor banyak sedekah, dapat korupsi, kemudian sedekah yang bikin dalil. Orang ini pekerjaannya dari awal sudah salah. Nah, ini tidak mencari harta, tapi siapa tahu di antara caranya ada yang misalnya ada manipulasi, ada penyelipan misalnya, timbangan kurang bagus misalnya, dirasakan seperti itu. Nah, sedekah itu bisa membersihkan itu. Yang ketiga itu, walladzina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, di antara sifat-sifat seorang mukmin yang dijamin akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan serta kebahagiaan, yaitu orang-orang mereka di furujihim menyangkut furujnya. Furuj ini jamak dari farjun. Farad itu artinya bagian dari tubuh manusia, laki maupun perempuan, yang bila disebut menjadi buruk. Kalau disebut bagian tubuh manusia itu menjadi buruk, caru. Ya, caru itu apa? Ya, tidak enak didengar itu, nggak pantas, caru. Dari sini kemudian ulama menerjemahkan kata farji ini dengan alat kelamin, baik itu alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan. Nah, ini dijaga. Hafidun artinya menjaga atau memelihara. Apa kaitannya dengan keberuntungan dan kebahagiaan? Ada. Karena urusan kemaluan, urusan alat kelamin ini menjadi fenomena sosial kalau kemudian ini tidak terjaga. Kalau ini tidak terjaga.
Apa yang harus dipelihara dari kemahaban alat kelamin ini? Yang pertama, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi alat kelamin laki-laki maupun perempuan harus dipelihara. Hafidun itu memelihara, menahan diri, memelihara agar supaya tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Pemeliharaan yang kedua, agar alat kelamin itu laki maupun perempuan tidak dipergunakan pada waktu dan tempat yang dilarang oleh agama, yang tidak dibenarkan oleh agama. Contohnya seperti apa? Pada saat istri sedang menstruasi, waktu itu tidak boleh, haram. Jadi menahan diri, memelihara agar supaya tidak ditempatkan pada waktu yang tidak dibenarkan oleh agama, atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, misalnya lewat jalan belakang misalnya, walaupun istrinya tapi lewat jalan belakang, itu tidak dibenarkan oleh agama. Ini pemeliharaan yang kedua. Kalau pemeliharaan yang pertama tadi tidak terjerumus ke dalam perzinahan, kemudian yang kedua terpelihara alat kelamin. Pria maupun wanita itu tidak dipergunakan pada waktu dan tempat yang tidak dibenarkan oleh agama. Waktunya pada waktu menstruasi, tempatnya lewat jalan belakang misalnya, seperti umpatnya kaum Nabi Lut, sebagai kaumnya Nabi Lut misalnya. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan itu tidak hanya pada urusan perzinahan, tapi juga kondisi yang mengantar kepada perzinahan itu juga dipelihara. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Surah Al-Isra Pak Guru ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Udah. Itu Allah menggunakan istilah wala taqrabu, kan dekat-dekat. Allah tidak mengatakan jangan berzina kamu, tapi jangan dekat-dekat zina. Apa yang dekat-dekat? Pengantarnya. Berduaan dengan lain mahramnya di tempat-tempat sepi. Iya kan? Pegang-pegang tangan dengan orang yang lain, dengan bukan mahramnya. Bersentuhan kulit secara langsung, saling melihat, dari melihat kemudian saling mesem, dari saling mesem kemudian bicara, dari pembicaraan kemudian janji ketemu di mana, yuk dek ketemu di sana. Itu pengantar semua menuju perzinahan itu. Oleh karenanya Allah sekali lagi menggunakan kata wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ya, orang yang berdua-duaan di tempat sepi dengan lain mahram itu sudah mendekati ke zina, sudah menjurus ke sana. Ya, di antara dua orang itu ada setan di tengah-tengah. Termasuk juga pengantar ke sana itu adalah buka-buka aurat. Yang sekarang sudah merajalela ini. Kalau kita tidak bersuara, semua kena adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membiarkan itu, semua akan kena adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba di rumah tangga sekarang anak-anak SMP pakai celana pendek. Kalau keluar pakai sepeda motor, pakai celana pendek. Itu. Dan itu tidak tegur oleh orang tuanya. Mereka senang. Nah ini
prihatin tidak? Maka ketika kita diam dan tidak melarang dan mencegah itu, adab Allah akan diturunkan secara merata. Kena semua. Idza nazal ada amat soleh. Apabila adab itu sudah diturunkan oleh Allah, karena kelalaian tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka akan sapu bersih, kena. Misalnya ada banjir bandang, kiainya kena, yang berbuat jahat juga kena. Iya kan? Itu karena itu wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan. Ini kepada sekolah-sekolah, para bapak guru perlu memperhatikan itu supaya diingatkan. Nah dulu kalau di SLTP itu kan pakainya kakak pendek kan, kalau perempuan. Nah sekarang pakai celana kan. Nah, tapi di rumah dia pakai celana pendek. Sering saya bang dan ada remaja putri naik sepeda motor pakai. Iya kan? Pak Guru merasakan ini semua. Bahwa apa? Di pergaulan anak-anak, coba perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menutupi aurat tapi lepres. Sama saja itu. Lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Kan itu yang memancing birahi, menyamping nafsu. Tinggal mengincar kesempatan saja. Nah ini pengantar wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Jadi Allah tidak melarang jangan berzina, tidak, tapi jangan dekat-dekat dengan zina. Artinya pengantar menuju terjadinya perzinahan itu supaya juga dihadap, jangan sampai itu dibiarkan. Kalau tidak, pergaulan bebas, sameng lebar dan sebagainya. Itu begitu dalam Al-Quran, sampai ke situ, sampai ke jeru-jerunya, sampai ke hujan, kemaluan, supaya dijaga. Karena ini mengganggu keberhasilan, mengganggu kemenangan, dan mengganggu kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat. Ada tadi gangguan sosial. Kalau misalnya sudah terjadilah itu perzinahan, kemudian anak yang lahir akan menjadi beban di masyarakat, akan menjadi masalah sosial. Itu di masyarakat. Kalau ini merajalela akan berkembang menjadi masalah negara, karena banyak anak-anak yang tidak ketahuan ayahnya. Jadi kualitas sebuah bangsa, masyarakat di sebuah negara yang terjadi seperti itu tidak bisa dihadapkan, ada kemajuan besar. Nah ini rahasia yang paling dalam. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka. Kalau pasangan mereka itu namanya pasangan, cuma itu tadi harus dibatasi, dijaga, jangan sampai melanggar waktunya dan tempatnya. Walaupun sudah pasangan, tapi tempat waktunya misalnya waktu menstruasi misalnya itu dilarang. Kenapa dilarang? Ada hikmah dalamnya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak perempuan yang kamu miliki. Nah ini digandeng, pasangan suami istri atau budak yang dinikah oleh orang berbeda. Fa'innahum ghairu malumin, fa'innahum maka sesungguhnya mereka ghairu malumin jika melakukan seperti itu, artinya menggunakan alat kelamin itu untuk pasangannya atau untuk budak perempuan yang dinikah dan dimiliki oleh majikannya, oleh tuannya. Fa'innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu ghairu malumin, tidak tercela. Tidak apa-apa, tidak tercela kalau itu. Ini ada kesan bahwa potongan ayat ini bahwa Islam melegalkan perbudakan.
ya kan? Kesannya seperti itu. Apalagi kalau kemudian yang membaca atau yang mendengar itu adalah orang-orang orientalis, orang-orang barat yang menyelidiki keislaman. Yang menyelidiki keislaman itu orang orientalis. Makan empuk ini dianggap Islam melegalisir perbudakan. Padahal tidak seperti itu. Islam mendekati penghapusan perbudakan ini dengan cara gradual, artinya cara bertahap. Tidak satu kali itu. Tidak satu kali itu. Kenapa? Islam hanya membuka hanya lewat satu pintu untuk terjadinya perbudakan itu, yaitu lewat pintu peperangan, dan itu pun peperangan demi agama. Kemudian yang kalah kemudian dijadikan budak, dan ini kemudian oleh majikannya, oleh tuannya dijadikan sebagai istrinya, dijadikan sebagai istrinya. Nah, dapat dibayangkan kalau kemudian Islam pada saat turunnya ayat ini langsung menghapuskan perbudakan itu, apa yang terjadi? Mereka, perempuan-perempuan yang kalah itu, yang kalah perang itu, akan menanggung tidak hanya pangannya, tapi juga menanggung papannya, menanggung sandalnya, menanggung sendiri. Tapi dengan dinikah oleh majikan, oleh tuannya, maka dia sudah ada yang menanggung. Dia ada juga yang menanggung. Nah, jadi pemberantasan atau memberantatkan Islam, memberantat perbudakan ini lewat jalan cara bertahap, cara gradual. Nah, di samping itu denda bagi orang yang melanggar, misalnya melanggar kumpul dengan istri di siang hari Ramadan, itu kan denda yang pertama atau sanksi yang pertama, kafarat yang pertama, memperdekakan budak. Memperdekakan budak. Tapi ini secara gampang, tahapan-tahapannya ini orang akan memilih yang lebih ringan, karena yang pertama itu harus memberikan budak. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, kan 2 bulan berturut-turut kan itu. Awas hati yang masih muda-muda ini, puasa-puasa, kalau siang hari ditahan dulu. Jadi kafaratnya bayar 2 bulan, puasa terus menerus, tidak boleh putus. Kalau putus, mengulangi dari awal lagi. Kalau ini tidak mampu, dengan memberi makan 60 orang miskin. 2 bulan kan 60 hari. Kan ini ringan daripada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, bilangnya pelakir, pura-pura tidak mampu aja. Di ini supaya menjadi pengetahuan kita, kalau misalnya ada orang yang komplain, kalau begitu Al-Quran itu melehalkan perbudakan. Tidak begitu, tidak begitu. Tapi Al-Quran, pembebasan Al-Quran terhadap perbudakan ini cara bertahap, dan sekarang sudah tidak ada kan, tidak ada. Di samping itu, siapa tahu 100 tahun ke depan dunia ini berubah, sehingga tuntunan Al-Quran itu masih diperlukan yang menyangkut perbudakan ini, tuntunan. Itulah sebabnya, maka yang pertama yang perlu diketahui bahwa Al-Quran menggunakan pendekatan secara gradual atau secara bertahap dalam pemberantasan perbudakan ini. Yang kedua, relevansi daripada ayat ini, siapa tahu 100 tahun ke depan yang tidak bisa kita duga, ini tuntunan-tuntunan ini diperlukan kembali. Tuntunan ini diperlukan. Jika ada tuntunan-tuntunan yang bisa diambil oleh umat manusia, Orang yang
menggunakan alat kelaminnya laki perempuan di jalan yang benar dengan pasangannya atau majikan dengan budaknya, itu tidak dicela. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Faman ittaqa barang siapa yang mencari wara'a dzalika selain itu, artinya cara-cara yang diatur seperti itu mengambil jalan lain tidak sesuai dengan aturan-aturan itu, fa ulaika humul adun, maka mereka al-adun, orang-orang yang melanggar, yang menyimpang, yang sengaja menyimpang. Alladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un wallahu a'lam bishawab. Kita doa dulu. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi aktafi min kulli da'in wa nuruhu jalilun li qalbi 'inda jahli wa iqrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabi bihim niltu buyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahil nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alihi wa ashabi bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahim. Ya Kana